Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun pemirsa berada, yang sampai hari ini masih terus membersamai channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya hanya bisa berharap semoga Allah memberikan rahmat, karunia, hikmah kepada kita bersama-sama di dalam mengaji Quran yang dibawakan oleh Prabu Jolo-Jolo. Kalau masih ada yang bertanya apa itu Prabu Jolo-Jolo, nanti biar Prabu Jolo-Jolo yang menjawab, karena memang kita harus selalu diingatkan. Dan juga pemirsa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel ini semakin berkembang. Dan bila pemirsa merasa mendapat kemanfaatan dan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan selama ini, bantu kami men-share-nya, ajak istri, anak, kerabat, karena ini bukan sekedar bacaan-bacaan yang biasa pemirsa dengar, tapi ini adalah firman Allah. Firman Allah itu namanya wahyu yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW 1447 tahun yang lalu, yang masih utuh sampai hari ini, terjaga karena memang dijaga oleh Allah, disampaikan oleh para al-ulama warasatul anbiya. Ciri-cirinya al-ulama warasatul anbiya itu satu, pemirsa, yang harus pemirsa sadari dan selalu menjadi perhatian kita terhadap orang-orang seperti ini. Biasanya dan pasti mereka tidak mau bahkan tidak mau bahkan berurusan dengan materi, itu cirinya. Nah, kalaupun juga berurusan dengan itu sekedarnya, itu yang saya tahu pemirsa berdasarkan pengalaman. Dan juga apa yang disampaikannya tidak ada kepentingan, bahkan kepengen melok, bahkan perhatikan, bahkan enggak ngurus. Cuman dia hanya berupaya mengajak 1, 2, 3 kali. Setelah itu ya sudah, karena dia sudah pernah merasa mengajak. Kalau sudah 3 kali diajak nggak mau, ya pribadinya. Demikian pemirsa, seperti biasa, ini judul masih melanjutkan. Judul besarnya adalah membangun peradaban manusia berdasar Al-Quran Karim, Al-Quran Azim, dalam korelasinya menghadapi realitas kehidupan di dunia. Nah, ini sudah memasuki sub kedua. Sub kedua nanti langsung dibawakan oleh Prabu Jolo-Jolo. Padanya sub ketiga. Silakan. Sub ketiga. Nah, nanti keempat kan ini. Judul baru Prabu Masula. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi srohli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa. Pada malam ini alhamdulillah kita dalam kondisi beda dari biasanya. Karena biasanya jam segini ini belum mulai, tapi ini sudah bisa kita awali. Karena mungkin hostnya ini tidak tahu datangnya sangat sore, alhamdulillah. Sehingga saya sendiri juga merasa sangat seger, fresh. Karena memang mulai sore tadi saya mempersiapkan untuk sub berikutnya, sub keempatnya. Alhamdulillah sudah sampai sub keempat setelah ini nanti. Karena nanti ada sub-sub sampai 11, ini baru 4 berarti kurang 7 ya pemirsa. Makanya apa yang selama ini kita ketengahkan sebetulnya sesuatu yang sangat penting. Karena berkaitan dengan peradaban apa yang ada di dalam kita bermasyarakat, bernegara, sekaligus hidup kita secara individu sebagai makhluknya Allah, membuktikan diri sebagai khalifah terhadap pasangan hidup kita, terhadap keluarga sekup yang paling kecil, sampai bisa ke sekup yang lebih luas adalah bernegara itu sendiri. Karena sesungguhnya ilmu taksasul itu ilmu yang sangat mendasar, ilmu yang sangat urgent dan sangat penting sekali dalam urat nadi kehidupan menyeluruh terhadap alam semesta itu sendiri. Karena mengapa? Karena dengan kamu mengerti tentang asal usul ilmu itu, maka akan memahami seluruh instrumen maupun entitas yang ada di dalam dirimu itu, sehingga nanti dalam penerapan pengaplikasian untuk kamu membuktikan kekhalifahanmu itu akan lebih mudah. Karena apa? Terbimbing dengan kamu menguasai betul sesungguhnya tools atau alat yang berkenaan dengan penciptaan dirimu yang bersifat jasmani, rohani sekaligus kejiwaan. Itu bisa secara mendasar kamu memahami itu. Tanpa kamu memahami itu, maka nanti kamu tidak akan bisa menyentuh ranah yang berkaitan dengan nilai-nilai keilahiyatan itu. Karena namanya zat atau keilahiyatan atau ketauhidan itu bukan sekedar karena ritualnya, tidak. Tapi sesungguhnya dia masuk ke substansi yang paling dalam itu sesungguhnya. Makanya sesungguhnya apa yang saya ketengahkan sebelum kita membahas lebih lanjut, itu sesungguhnya ilmu taksasul itu sesungguhnya mempelajari tentang hakikat keberadaan
pengetahuan moralitas, akal budi dan nilai-nilai dasar kehidupan manusia melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam penggunaan logika dan kecerdasan secara metodologi yang sistematis itu. Karena sumber ilmu sebetulnya dari situ, sumber gerak, kemauan seseorang, keinginan, mengapa kamu diciptakan, itu sumbernya dari situ. Kalau enggak dari situ enggak bisa. Karena mengapa itu mendasar dalam diri kita? Karena melatih berpikir kritis dan logis untuk memahami fenomena kehidupan mulai dari sosial budaya hingga kebenaran baik buruk dan keindahan, serta mengkaji pemikiran kuno hingga modern itu. Karena kita menghadapi peradaban gitu. Maka dari itu, mau tidak mau, dari peradaban yang sifatnya sangat tradisional, yang sangat selain tradisional, bahasa yang lebih tepat lagi apa? Kuno. Kuno. Jadi kehidupan yang kuno, tradisional, sampai kehidupan yang sampai paling modern lah ya, kekinian, dari keterbelakangan sampai kemutakhiran, gitu ya bahasanya ya, yang mudah dengan serap gitu aja lah. Karena studi yang berkaitan dengan ilmu taksasul itu sebetulnya mempelajari hakikat realitas. Realitas ini berarti berkaitan dengan apa? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, kenyataan wis ngene lah penae. Tapi realitas yang Sebenarnya realitas hidup ya, bukan sebuah kenyataan. ya, kenyataan itu kan realitas. Nah iya, nyata, sesuatu yang nyata. Ya. Kamu buktikan secara visual. Indra penglihatan bisa membuktikan dari yang kamu dengarkan. Koyok manuk kutut suarane ngono, sesuk nek dikai ndoro kan ngerti uduk kutut ngono lah. Ya itu berarti ya pembuktian secara visual dengan apa yang diperdengarkan. Ya itulah. Jadi seperti apa dan bagaimana adanya tujuan hidup itu kan sebetulnya gitu ya. Nah itu dari sesuatu yang sifatnya metafisika. Ada lagi nanti yang sifatnya epistemologi, membahas tentang pengetahuan bagaimana kita tahu apa yang kita tahu dan bagaimana membenarkan klaim-klaim yang kita buat secara rasional. Berarti kan selalu melibatkan akal pikiran yang sehat ya. Karena nek wong sing rada gak sehat gak iso dia. Oke. Terus estetika, mempelajari tentang keindahan dan apresiasi seni. Berarti ini nilai estetika. Terus logika, mempelajari hukum-hukum, penalaran lurus untuk membuat argumen yang logik. Ya. Itu sebetulnya. Jadi melatih berpikir kritis dan logik, membantu menganalisis argumen, mempertanyakan asumsi dan memproses informasi secara jernih. Meningkatkan kemampuan problem solving, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan memberikan solusi yang logis dan efektif. Kaitannya berarti dengan sesuatu rasio akal sehat sehingga hasilnya efektif, tepat guna berarti ya. Daya guna dan tepat guna. Nah, itu bergandengan berarti. Meningkatkan kemampuan persuasif, melatih untuk menyusun argumentasi yang kuat dan meyakinkan sehingga mudah diterima secara argumentasi maupun secara gramatikal, etimologi, persuasif, ontologi di dalamnya yang berkaitan dengan bahasa verbal. Bahasa verbal ini bahasa yang bisa diterjemahkan ini ya. Berarti lisanun arabiun berarti ya. Nah itu maksudnya. Nah, nek wis bahas ngene iki kira-kira terus nek awake dhewe nanti menginjak berikutnya kan orang sudah bisa memahami itu maksudnya. Ya iki memang syaratnya ya paling ndak wong sing rada nalare dawa ususe. Ya. Bener ndak saya ngomong? Karena kalau kita nanti sekedar aja ya ndak bisa loh Mas. Cuma sampai ngrungokne terus bar tinggal sesuk kerja golek duit ternyata njaluke 100.000 entuk 50.000 miso-miso ilang ilmu iki Mas. Iya kan? Jadi memang jembarnya dodo, jembarnya akal pikiran sehingga tidak sampai mengeluh. Karena orang mengeluh aduh sekali saja
itu frekuensinya turun Mas. Ya. Itu frekuensi, kalau kita ngomong ilmu psikologis loh Mas ya, frekuensinya turun sampai berapa 0, paling enggak 20 apa istilahnya kalau frekuensi itu untuk bahasa psikologis Mas. Jenengan persani dhewe lah, ojo aku lah. Paling gampang tuh gini, kalau Iya. mau menganalogikan itu, Heeh. sama-sama di jalan yang sama. Anggap aja nih jalan Ayani atau jalan Arjuno yang 2 Ya. kilometer itu, Ya. yang naik bis, yang naik sepeda motor, yang naik mobil, yang naik angkot, sama yang naik sepeda listrik. Terus Permukaan itu kan beda-beda. maksudnya gimana? Permukaan jalan itu kan berbeda-beda. Permukaan jalan itu kan berbeda. Kerataannya itu kan berbeda-beda. Terus Alat yang saya sebutkan tadi itu kan alat transportasinya. Rodanya kan beda-beda. iya. Mobilnya yang saya sebutkan sarananya juga beda-beda. Iya. Sing paling enak sing di. Kalau dari segi kenyamanan, Ya sedan. ya sudah. Tapi sedan sama bis enak mana? Ya tetep enak sedan, mau sedan tekane dhewe nek bis numpak kok. Tetap saya kan tidak mengurus itu. Hmm. Kita kan secara objektif. Ya tetap enak bis karena bis itu lingkarannya besar. Jadi kerutan kecil itu tidak terasa. Lah sedan wis gak terasa, Mas. Tapi tetap lingkarannya kecil walaupun Iya. sedan sekalipun. Nah, Nah. di sini kan kecerdasan tidak ada hubungan dengan materi. Oh gitu. Oke, karena ini untuk penganalogiannya Yang barusan dicontohkan. Hmm. Ini tidak mudah dicerna kalau bukan orang-orang cerdas, orang-orang yang dikasih petunjuk. Ya cerdas gandengannya logis loh ya. Otomatis lah. Iya. Makanya tadi kan jalannya, Hmm. roda-rodanya. Pun sedan sekalipun, kalau ukurannya bis, roda bis, lingkarannya gede. Iya. Apalagi pakai traktor yang gede itu. Tapi kenikmatan sedan suspensinya Iya. kan tambah ada terasa. Iyalah kalau sedan nggak terasa nih. Nah, Gaya traktor kan gugujal ganjul Ya. karena bannya ban tahu. karena kan otaknya jenengan bayangkan sedan ditaruh di traktor. Tapi kalau kendaraan yang namanya memang didesain seperti sedan tapi rodanya sebesar traktor, Bigfoot ya. bayangkan Oh, nggak tambah. ada gerakannya. Iya. Bahkan dia bisa ngelindas laut bareng. Iya, itu Ingat yang iya. Mobilnya Fahmi Basa itu. Oh, bukan mobilnya Fahmi Basa. Mobilnya siapa? Nabi Dawud Ya, itu. ya sudah, berarti kan ingat dengan Oh, iya, ketika ditimbang dari ujung kulon sampai Iya. ujung mana? Iya. Banyuwangi itu. Iya. Ya, sudah. Kan ada kelihatan bekas jalannya. Oh, itu nanti tak terangkan secara Al-Quran lebih Nah, ya. itu kan kalau rodanya enggak sebesar, Gunung ya sulit. ya sudah kalau Karena sudah itu tahu. di lautan. Ya artinya itu kendaraan termasuk itu kan ya Fahmi kecerdasan. Basa panjenengan memang luar biasa karena memang latar belakang jenengan seorang matematikawan. Ya Profesor Fahmi Basa itu sebenarnya. Profesor kan saat ini Iya. gue profesor bro. Iya. Pak Prof aku bilang. Ya karena beliau memang ahli di bidang matematik. Kalau Profesor Fahmi Basa. Matematika Quran. Ya, Dia menyebutkan diri Al-Quran. matematika. Iya, matematika Al-Quran. Tapi memang awalnya matematik ya, terus matematika Al-Quran. Kalau salah satunya Guru Saiful Karim itu memang ahli fisika kuantum, dosen beliau. Kalau ya sebagian banyak lah. Saya lebih seneng beliau itu karena memang mengedepankan risetnya. Ya, analisis, riset itu Dan sangat realita senang. yang ada. Karena Dengan ada realitanya. ya dengan realitas yang ada. Saya sangat senang sekali karena bisa membahas tentang Borobudur, tentang apa namanya daerah Wanasaba, Sulaiman itu memang adanya di Sleman itu. Tapi kalau sekarang saya kaitkan dengan bahasa lisanul Arabiyyun sangat matching itu. Barus. Luar biasa. Ya Barus, betul beliau memang juga sering. Terus apa yang ada di dalam penciptaan Allah menciptakan sesuatu itu ternyata memang kalau DNA itu kan dualisme ya, ganda, artinya dualisme itu karo ganda kan podo Mas. Ya, Ya, double. double, makanya DNA itu double Mas. Tapi RNA-nya single. Nah, itu makanya memang saya sangat salut sama siapa Profesor Fahmi Basa. Makanya boleh saya sebut karena penghargaan saya salah satunya seperti itu. Jadi kalau ini tadi mukadimah prolog saya
sebelum masuk ke kemarin sudah Quran surah 2 279 Mas ya. Sekarang di shotnya Mas, surat shot 38 26 Mas. 38 26 Mas. Asyok. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya dadu inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fadilaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun sadid bima nasu yauma hisab. Bima nasu yaumal hisab. Artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Oke, Mas, ini karena yang di hadapan saya kan Mas kaji sebagai bos. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifah. Lah Dawud ini sopo tuh jajan? Nabi Daud. Salah. Makanya kalau nggak paham tentang Al-Quran kan di sini terjebak. Memang ada namanya Nabi Daud, tapi sesungguhnya ini disebut langsung dan ternyata dikatakan sebagai khalifah. Padahal sing dadi khalifah janjane sapa to? Akeh wong. Akeh wong. Berarti Dawud itu artinya apa di sini? Sifat kekuasaan kamu menjadi penguasa terhadap apapun bentuknya, tidak sekedar penguasa secara presiden. Berarti dirimu menguasai apa? Tubuhmu, hawa nafsumu, tubuhmu sendiri. Itu loh maksudnya. Dohir batin. Udah clear sekarang. Makanya di sini terus dilanjutkan dengan ja'alnaka, telah aku jadikan ja'alnaka gitu loh. Awakmu tak dadekne khalifah tapi tidak saya ciptakan. Kalau penciptaan itu bukan kekhalifahannya, karena bentuk pengangkatan. Saya kemarin sudah ngomong apa sih? Jabatan ini kan diangkat. Ning iki sing ngangkat Gusti Allah. Lah jenengan ki dadi khalifah sing ngangkat apa presiden, tak tekoni wis jawab. Gusti. Gusti. Buktine nang ndi? Nek kene saiki urip. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wingi lak wis mbok waca to Mas. Ngono lho jawabane, berarti balik nang Quran meneh. Oh iya Tet, ana nang ndi? Lah wingi ja'ilun fil ardi khalifah. Kan iki ya disebutne kekhalifahane Mas. Berarti sing ngangkat jenengan main-main ora. Nek jenengan diangkat mbek Pak SBY dadi aspri, banggamu kaya apa? Ya. Lah iki diangkat khalifah karo Gusti gak luwih bangga. Oh iya, dari 3 juta, dari 3 miliar jadi pemenang siji. Otomatis. Kembali ke situ dulu biar kamu punya rasa bangga. Ya. Berarti serta merta ora itu. Ya, dan disaksikan para malaikat dan para sholawah sel-sel. Wes karo nukleus, ya, nefron, hanya gara-gara nyekelin wak gabus siji ku mau macam-macam wak gabus.
kan rada cerdas nek ngomong bali neng Al-Qur'an aja mbok liya mbok jawab karo angen-angen. Wingi wis ngaji ini jailung fil ardi khalifah. Wis. Lah nek ditekoki kok ora mbok jawab rono. Iku akeh jojonya. Jan wis jarine wis maca ditulis ditakoki jawabe niku nggih artinya gitu memang pemirsa. Makanya saya sendiri gini loh pemirsa. Jane aku seneng bahas ngene iki padha karo balekne aku ben gak gampang lalian. Karena aku sadar aku juga gampang lalian. Nah, karena termasuk salah satu kita sudah membahas semacam ini, mau ndak mau kan menuntut kita tetap kudu ngiling-ngiling to Mas. Yo. Ngono lho maksudku. Ya. Ora guru Mas kaji berarti neng Dedi kan yo kudu ngono. Lah langkah malunya kita ngaji ternyata nek ditakoni jawabane liya orang gawe ngajine. Kan ya lucu gak awake dhewe. Lucu. Nah, itu loh. Langkahku semakin pasti. Nah, berarti nek enek pertanyaan saiki jawabe aja langsung dijawab. Sik ndek iki wis enek perlu. Oh wis ayat iki. Ini jailun fil ardi khalifah. Nah, itu berarti jenengan wis di Ba'ats. nah dibahas boleh. Tapi nek bahas sih tak nabi Mas. Nek sampean yo coba bahas loh. Ono nek jero. Ini jailun fil ardi khalifah itu aja. Makanya saya tadi nyapon jenengan tak suruh baca ini. Makanya ya Daud inna ja'alnaka khalifah fil ardi. Berarti Daud iki dadekne khalifah ning ardi ya. Tapi nyatane yo enek Nabi. ini berarti Daud ini sesungguhnya kan sosok karakter sebagai tak kei jabatan buat berarti sesungguhnya Daud ini bentuk sebuah kekuasaan. Berarti engko nek nang kene iso dadi presiden, iso dadi kepala bidang, iso dadi apa? Kepala bagian, ya, iso dadi kepala kejaksaan. Iya kan ndak? Ngono lho, iso dadi komandan Kodam. Itu ya, clear. Nah, berarti seluruh pimpinan-pimpinan itu kudu maca Quran surat iki ora, Mas? Hilang, Mas. Lucu bener hilang dhewe. Lucune nang kene. Nah, Bisa. Jadi pemirsa, anu dhewe. pemirsa kalau langsung baru pertama kali melihat channel ini mesti akan berkata negatif. Dasarnya mana, apa, di mana. Jadi untuk mengikuti alangkah baiknya diikuti video-video sebelumnya, syukur-syukur dari awal. Karena ibarat kita nonton film, kalau kita nonton setengah ke atas itu nggak enak. Ya nonton tuh dari awal. Yep. Istilah orang-orang biar nggak gagal paham. Iya, kronologinya lengkap. Minimal sampai episode ini, oh ngerti arahnya itu kemana. Gitu. Kalau langsung ini baru lihat satu video, dua video sudah mengatakan, oh nggak waras kabeh, gimana? Iya nggak waras. Dari kacamata sampai Daud ya aku. Ya. Ono iki kok mesti. Betul. Dikira ngaku-ngaku Nabi Daud. Ya, jadi memang butuh sedikit berpikir, baru paham. Banyak baru ngerti. Sedikit tuh baru paham. Banyak baru ngerti. Karena saya pun, aduh, O-nya 2 ini menghilangkan sulit banget. Sampai sekarang aja masih melekat. Bodoh itu kan karena tidak mau belajar. Sebenarnya tidak ada orang bodoh. Iyalah. Begitu dia belajar, gak masuk sekali, baca 2 kali, 3 kali, sampai ngerti, baru buktikan. Kalau sudah terbukti baru ngomong. Jangan katanya. Selama ini kan kita kena katanya. Belum tahu nyoba, rasanya penek, wis ngomong kayak ini gayane. Percuma. Tumpai dhisik baru komen kalau di otomotif. Enggak. Oke, terima kasih. Ini saya teruskan ya. Jadi, ya Daud, inna ja'alnaka khalifah. Sungguh sebetulnya gini, Allah itu memberikan sebuah kekuasaan apabila ternyata bejo awakmu ning gelare jagat iso dadi presiden.
Apa paling ndak nek jenengan iku sebagai ASN dadi kepala bidang. Atau wis elek-eleke lak dadi bapak ibu to jenengan-jenengan iki. Kan berarti enek sing mbok pimpin, enek sing mbok kuasai, Mas. Nek ora ngono ternyata gak nikah ya wis dianggep ae lho. Ngopeni awakmu ngendhalekno dirimu ngene lho. Wis gak angel-angel. Makanya siapapun bentuknya mesti menjadi Nah, karena Daud itu merupakan jabatan menguasai apa yang ada di dirimu sendiri, itu wis Daud, Mas. Jadi Daud itu jangan kamu terjemahkan yang aneh-aneh. Saya nih mumpung lagi muncul nih. Ya, coba Rahmat dan karunia. Sehingga kita bisa memiliki hikmah. Kebodohan kita selama ini. Karena kita mendengarkan guru-guru kita yang juga memang goblok, bodoh, ditolol. Kenapa saya bilang begitu? Iya, terus. Saya sampai hari ini tidak pernah diajarkan seperti yang saya terima hari ini. Makanya saya berani menyalahkan. Contoh sederhana begini. Tidak pernah diceritakan bagaimana seorang Ahmad menjadi Muhammad. Ya, itu kan pengangkatan sebetulnya. Nah, selama ini kita tahunya namanya Ahmad lagi kecil. Setelah menerima wahyu, setelah menerima wahyu namanya jadi Muhammad. Titik. Nah, ternyata Muhammad dalam jabatan. pelajarannya ke sini tetap orangnya tetap namanya Ahmad. Akhirnya Ahmad dilantik jadi Muhammad. Kalau sekarang Prabowo tetap Prabowo, dilantik jadi presiden Prabowo. Nah, itu loh. Itu. Dan ternyata juga di sini kesalahannya nih menurut saya. Ya. Ketika Muhammad itu dilalah, ya ada yang namanya Muhammad juga. Dilalah orang menyatakan ketika ngomong Muhammad bukan Muhammad yang artinya jabatan Muhammad, ya, nama. tetapi nama seseorang tambah Ciloko. Makanya kemarin saya kan sudah mengetengahkan, Mas. Makanya nama kenabian kerasulan ya jangan kamu pakai sebagai seorang khalifah. Nama Asmaul Husnahnya Allah ya jangan kamu pakai sebagai seorang nama orang makhluk. Karena sesungguhnya nek jenengan ngaji tenan nggak berani, sudahlah. Akhirnya Itu loh. dalam perjalanannya ternyata ya memang ada nama nabi dan rasul, berarti ada 25 jabatan kementerian. Istilahnya gitulah. Pertanian, kehutanan, kelautan dan sebagainya. Ya. Nah, itu jabatan semua, departemen maksudnya. Dilalah ada orangnya. Ya iyalah. Gitu loh, akhirnya itu yang membuat rancu. Ketika saya sudah digosok bahwa ini ada nasibam ilmu Umiyunal kitab, utul kitab, nasibam kitab, ahlul kitab, paling tinggi ilmiyunal kitab. Akhirnya begitu kita mau ke satu tempat ternyata ada 5 pintu tol. Kita mau tol yang mana nih jurusannya? Ternyata yang 4 ini tujuannya bukan ke Jakarta, cuma satu yang ke Jakarta. Nah, yang 4 ini enggak ada repot yang tidak resek gitu loh. Mempengaruhi sing sitok iki ngerusak itu. Akhirnya ada yang ya mati sampai sebelum ke Jakarta. Iya. Karena tidak pernah sampai tujuannya karena dirusak oleh pintu tol yang sama persis, tidak ada tulisan dan pelangnya. Logikanya gini ya pemirsa ya. Pintu yang 4 ini silahkan lebih banyak mana antara pintu 1 dan yang 4 itu? Ya jelas lah, sulit masuk mengamati pintu 1. Nah, karena pintu yang 4 itu otomatis lebih banyak. Yang di pintu 4 sudah ada 4 orang, yang di pintu 1 baru ada 1. Mending masih ada 1. Nah itu. Ini rasio logika loh ya. Akal sehat jalan loh ya. Nah, makanya Pendowo iku eneke 5, Kurawa ne 2 malah 100.
Berarti perbandingannya 1:2 jinak. Ya. Kan gitu Mas. Ya. Nah iki kan 1:4. Ya. Belum distorsinya loh ya. Itu loh. Dan apalagi pemirsa, mohon maaf ini pemirsa, jangan kita melihat kalau untuk kemampuan keilmuan Quran surat, jangan dilihat dari penampilan fisik, karena semakin dia ngerti Quran surat, dia semakin menyembunyikan, tidak akan menonjolkan dan menampilkan. Itulah para rasul. Jojo para rasul salah. Contohnya kan para rasul dulu yang diikuti sampai akhirnya ulama baru sebetulnya dia. gini, rata-rata beliau-beliau yang memahami Al-Quran yang benar itu rata-rata beliau memang tidak mau menonjol Mas. Bahkan kadang ngaji ini delik-delik santri ini orang terlalu banyak, ya khusus lah modelnya Mas. Jarang dia malah mengetengahkan terus pengen mencari keuntungan dari situ, keuangan atau apa, tidak ada sudah. Saya pengen ngerti. Kalau orang kok masih mengedepankan materi, berarti dia gak ngergani ayat Gusti wis ngono Mas. Kan ayatnya bolak-balik dijual, disebutkan jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah, gelare jagat tak mbok ijone kewahyuane Gusti ya kene langit, Mas. Logikane ngono. Wis gak enak sing nandingi wis ngono lho, Mas. Nilai materi itu nanti akan kamu tinggal, yang kamu bawa janjane ya nilai kewahyuan. Wis ngono aku ngomong penak cekak aose Mas, gak angel-angel iku. Mari ngono rasa ngaji. Lah wong sing mbok tinggal bondo donyamu lek arep mbok tumpuk sampai teko langit bondo donyamu lak mbok tinggal. Gak kena mbok nggih nuku matimu. Nah memang banda dunya nggih urip, ngono kok jawabane. Ya memang untuk hidup, mati ngapain bawa bondo dunya. Ya memang bener kadang kala dia ngomongnya. Kan sudah dikasih tahu, ada kan bayi lahir bawa koper, bawa tas. Kalau ada ya berarti siap-siap pulang bawa kan Iya. gitu. Nah, bayi lahir nggak ada yang bawa tas kok. Merupakan ilmu yang betul-betul sudah nampak loh. Setiap orang ngalami. Lahir kira-kira muat wis gawe jajasan no. Ibuke bingung kali. Lho sing bingung ibuke. Lah dalah pokoknya ngene. Ada memang lahir langsung keluar siungnya itu kan bayi ajaib namanya. Aslinya nek bahas Quran ini lucu Mas. Nek tak rasa-rasane ngerti goblok tapi ya lucu gitu. Udah ya, jadi sebetulnya Daud itu bukan merupakan itu karakter sebetulnya. Jadi karakter sebuah penguasa terhadap apapun bentuknya. Karena kita hidup menjadi khalifah, jadinya wakil, penguasa, pengatur apapun bentuknya. Iya Banda? Itu maksudnya. Jadi sesungguhnya arahnya tepat sekali, bahasanya seperti itu lisanul arabiyunnya. Di dunia fahkum bainan nas, apabila ada fahkum itu sebuah perselisihan di antara dua manusia, maksudnya gitu. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi jenengan kalau sudah menentukan perkara apapun bentuknya Mas, jangan sekali-kali melibatkan hawa nafsu. Berarti kan kon ngeres sampai Gusti Allah. Nol ya pikiranmu nek wae arep nimbang-nimbang sesuatu yang kaitannya dengan sebuah keputusan, maksudnya ngono Mas. Jadi jenengan arep mutusne nikah, arep mutusne golek apa wae, arep mutusne nyapa wae, itu nulno pikiranmu koyo bayi wis gak duwe apa-apa pun Gusti ilmune jenengan sing saya serahkan. Tapi ngertenono ayat-ayat memang koyo saya tanya tadi. Lah jenengan dipilih buktine apa? Ya ini jailun fil ardi khalifah, berarti aku diangkat mbek Gusti Allah jabatanku sebagai khalifah. Iku neng linasi apa neng salah satu orang? Neng linasi berarti semua pada Semua. tanpa pengecualian Mas. Ngono lho maksudku. Berarti paling tidak punya tanggung jawab terhadap diri masing. Iku lho Mas. Dan setiap tanggung jawab bisa kamu wakilkan apa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Harus kamu tanggung jawab sendiri. Gak iso jamaah, gak iso tanggung renteng. Sing iso jamaah karo tanggung renteng iku jenenge apa?
koperasi, arisan, ya gapok tani itu tanggung enteng sifatnya. Iya apa ora, Mas? Iya. Berarti nek pertanggungjawaban terhadap apa bentuknya kekhalifanmu itu berarti pertanggungjawaban langsung ke siapa karena sing Gusti angkat. Nah, karena yang mengangkat Gusti. Gusti. Ngono lho Mas maksudnya ya. Nah, sehingga apabila kamu tidak mengikutkan hawa nafsumu, sesungguhnya orang-orang yang sesat selama ini dari jalan Allah akan mendapat konsekuensi logis, mana lho Mas ya. Nek kene rata omongne karena mereka melupakan hari Berbangkit dan hari bangkit. kebangkitan. Nah, bukan hari perhit, ngono lho Mas. Wes paham saiki? Gitu. Kira-kira logik di nek di ngonokne dengan ini. Jadi pemirsa, jangan cuma sekedar ngomong tok, ayo beli pisang goreng, dan budal tukuan rasakno, nikmati, nah baru tahu nikmatnya pisang goreng. Atau ayo tuku puhung goreng, ojo cabutan di kebun, bersihin, kupas, goreng atau direbus, rasakan nikmatnya puhung goreng. Kasih keju jadi puhung keju, enak. Jadi ojo bolak-balik disebut, ayo golek puhung keju, ayo tuku puhung keju, tapi tidak pernah beli dan merasakan. Itu namanya omon-omon, bohong. Nah, kita selama ini diiming-imingi seperti kita beli super mie, gambarnya ada telurnya. Sampai kiamat nggak akan pernah menemukan super mie ada telurnya. Kan kita sudah dibohongin. Tapi seluruh peraga yang ada seperti itu. Akhirnya kan kayak sebuah kebenaran aja. Nah. Padahal itu salah. Salah, itu contoh, contoh real itu. Ya kan? Harusnya kan kalau kita ke rumah makan, kalau kita ditunjukkan saya mau ini, ya sesuai gambar. Ya, enggak sesuai gambar aja bayaran. Jangan bayar. Oh, kalau di rumah Kalau makan. ada es teler tapi nggak ada alpukatnya, kecuali dia bilang maaf Pak, alpukatnya habis. Saya ganti ini enggak gimana? Oh, boleh. Pasti dia konfirmasi Nah, dulu. Itu real kalau di resto atau di Nah, kafe-kafe betul, gambar sesuai. betul. Tapi Mestinya. kalau Indomie, Indofood atau yang jualan mie lah, ada gambar telurnya mesti. Tapi nggak pernah ada telurnya. Sekarang malah ditambahin ada gambar ayamnya, ada gambar Dagingnya. macam-macamnya. Oh, macam-macam. Banyak sekali. Itu contoh pemirsa yang di dalam realitas kehidupan. Tapi kan udah terbiasa dan biasa, akhirnya bahasanya ini kan buat menarik. Nah, kan sudah tahu kan buat menarik. Dan ini sekedar peraga. Nah. Ya wes. Nek peraga nyatane kudune ono. Wong peraga kok. Kan berarti peraga penipu itu. Saya kan tidak berani ngomong itu. Kepancing dia. Karena memang harus menunjukkan jalan-jalannya. Memang harus ada yang berani. Tadi guys, tadi saya lihat video gila banget, orangnya berani banget. Cuman kita lihat beraninya udah tua, udah pensiun. Coba waktu dia bintang ngomong kayak gitu nggak wani. Saking sudah pensiun baru berani ngomong. Coba waktu dia bintang 2 atau bintang 3 ngomong kayak gitu nggak dipecat langsung. Ya, makanya keadilan hukum, kekuasaan, penguasa itu jangan tidak adil karena menjalankan hukum. Jangan secara diskriminasi. Itu. Nah, diskriminasi ini maksudnya piye ta? Diskriminasi itu membeda-bedakan. Nah, tebang pilih atau nek bahasa sing umum apa Mas? Nek Tajam ke bawah, tumpul ke atas. maksud karo ngono. Tapi rata-rata nang Indonesia ora Mas, iku nek Wow, liya. itu negara luar itu di Indonesia gemari pahlo jinawi. Nah, Atau tentrem. kerto tentrem. Nah, gemari pahlo jinawi toto tentrem kerto raharjo. Jer besuki. Mowo yo. Itu beonya. Tutpuri handayani kan ngono. Wah, sebetulnya sudah lah. Malih pinter nek jenengan karo apa nek gelem ngaji Quran karena bisa mengaitkan itu dan memang sangat relevansi, Mas. Ada keterkaitan yang makanya gini. Bulan yang berkaitan dengan yang sampai 12 bulan ya 1 tahun itu.
yang berkaitan dengan bulan Hijriah dan bulan Jawa. Ini matching loh Mas. Tidak pernah berselisih. Tapi begitu mbok gathukne bulan Syamsiah Masehi iki memaksakan diri dari kalender nasional loh Mas. Lah, kok ya awake dhewe manut ngene hebate iku lho Mas. Awake dhewe kekalahannya di situ. Coba gawe kalender sing jaman biyen, cilikane awake dhewe enek dina Ahad, sing enek tulisan bangsane apa? Aboge apa-apa, itu justru nggak pernah berselisih Mas. Bodo yo tepat, Ramadan yo tepat, nggak perlu ngitung jane asline. Nek gawe itu semua. Kembali sama yang dulu gitu aja. Kan tadi udah dikasih tahu judulnya biar apa? Biar apa? Pintu tol dimasuk. Karena kalah pintu tol, sing siji papat, sing siji situ. Sehingga kono wis wong papat sing mlebu kene panggah siji. Kene papat mlebu kene siji. Berarti bandingannya kan loro 8. Ya. Nek siji papat, nek loro kan 8. Nek telu berarti 12. Kalah terus berarti ya. Lah ya kuwi repote ning kono. Jadi kalau sudah 1/4, 100 di sana 400. Ya wis, alhamdulillah lah. aduh. Panggah kalah ya pokoknya. Jadi yang namanya ngaji, mengkaji, ngasah jiwa. Di mana-mana bisa tak batal asar langsung megang 3 pisau. Ya ndak bisa, mesti satu-satu. One by one, ya. One by one. Nek bareng-bareng jenenge ra ngasah, Ya Mas. sudah. Pinter salaman iki. Lagi aku ya bener ya. Ngasah pisau nek bareng-bareng pengen terus sak sakti-saktine wonge. Ya, cuman karena sekarang zaman teknologi, kita kan berdua. Tapi kan yang kalau mau ikutan vibrasinya bisa langsung banget. Ya bisa lah. Selama pokoknya gelem mentelengi. Berarti kalau ada yang namanya ngaji sendiri ngumpuli Gusti ya. Ya gak ono Mas ngaji ya dhewean ya. Rata-rata mesti di rata-rata ya ngaji itu memang paling bagus namanya tadarus itu jamak Mas. Artinya mesti lebih dari 1, 2, 3 orang lebih baik. Karena mengapa? Harus ada interaktif Mas. Umpan balik, menganalisis, saling apa Mas ya istilahnya? Mencari sepakat tidak sepakat itu loh. Makanya kalau seandainya di ngaji ini ada orang 5, nggak aja Kijolo 1, ya. yang mendengarkan 5, akan ada 5 distorsi. Iya, iya. Yang benar cuma 1. Pengasahan, iya. bukan Nah, distorsi. Iya. Jadi nanti betul-betul kelihatan sing diketengahkan ini tajem ora gitu. Sehingga nanti sebetulnya memang itu semakin banyak audiens kemarin dari kata-kata apa sih dengan ngaji ini kan tak omong itu kan audiens itu dari kata-kata apa coba nek kon ngaji ya din itu makanya din itu sebaik-baiknya adalah banyak yang mendengarkan telinga dan banyak otak yang menyimak karena untuk membayangkan dan membayinahkan ngerti Mas? Ya. Membayangkan itu penalarannya biar jelas nanti bayinahnya jelek Ya itu hari Jumat dikumpulkan banyak orang. makanya pinter deh saiki Kalau mah lah hari Jumat gur sekedar ittaqullah aku tuh sing kuwi bener ya. lah tapi sing disampaikne apa ittaqullah aku tuh koti Ke rumah jalannya nggak sama, tempatnya nggak sama, semuanya nggak sama, mau disatukan sekarang. Mungkin lu jauh itu bahasanya. ya, Ayo pemirsa di makanya airin kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih.